semuanya, perkenalkan saya Susan. Kali ini saya bersama dengan Kak Desi sebagai narasumber kita pada hari ini. Kali ini saya akan bertanya mengenai materi Pancasila. Baik Kak, saya akan bertanya pertanyaan pertama. Menurut Kakak, apa sih Pancasila itu? Pancasila itu kan ideologi negara, jadi dasar negara Indonesia. Oke, pertanyaan yang kedua, menurut Kakak, mengapa pendidikan Pancasila itu penting bagi kita sebagai mahasiswa dan pelajar? Sebenarnya pendidikan Pancasila itu tidak hanya penting untuk pelajar, jadi untuk seluruh warga, sebenarnya warga Indonesia. Sebagai warga negara itu memang kita harus punya pegangan itu, ya dasar itu kan, ideologi negara. Jadi kenapa penting? Karena di dalam Pancasila itu kan mengandung pondasi-pondasi untuk kita tetap cinta terhadap tanah air. Baik Kak, menurut Kakak, harapan Kakak terhadap pencapaian pendidikan Pancasila itu sendiri bagaimana Kak? Pencapaiannya, harapannya sebenarnya untuk pendidikan Pancasila itu kan sekarang kayaknya intensitasnya untuk di sekolah-sekolah itu berkurang. Nggak kayak dulu kayaknya banyak. Kita udah dicekokin dari SD gitu kan, SMP, SMA sampailah ke kuliah. Tapi kuliah pun saya rasa cuma 1 mata semester kalau untuk dulu waktu saya kuliah gitu kan. Jadi saya rasa untuk pendidikan Pancasila lebih digalakkan lagi, karena pun kita nengok keadaan sekarang kayaknya anak-anak sekarang kan untuk Pancasilanya juga udah mulai, pengenalan tentang Pancasilanya udah mulai berkurang kan, nggak kayak anak-anak dulu. Jadi kalau bisa memang ditanamkan sejak kecil, jadi memang membekas, dan itulah yang jadi prinsip dan bertenggara nanti. Ya, baik Kak. Pertanyaan selanjutnya, cara seperti apa yang harus digunakan agar mudah dipahami saat menyampaikan materi tentang Pancasila itu sendiri? Caranya ini untuk siapa? Anak kecil, maksudnya anak mahasiswa atau siapa nih? Boleh Kak. Nah, kalau untuk anak kecil, misalnya anak-anak sekolah, anak TK itu kan, mungkin dari keseharian dia sekolah kan, kita lebih dicontohkan dengan tindakan, tindakan kita, dengan kata-kata, atau dibuatlah tepuk Pancasila, kan banyak tuh metode pengajaran sekarang kan. Jadi anak-anak menarik untuk tahu. Dan biasanya pun kalau dibuat dengan ada nada-nadanya itu kan kalau lebih seru biasanya. Lebih seru, dan itu kan lebih teringat kalau kita belajar dengan nada gitu kan. Nah, mungkin kalau untuk anak-anak yang udah dewasa, ya karena dia kan udah pandai bedakan mana baik mana buruk juga kan. Jadi pendalamannya sebatas di sekolah aja gitu kan. Dan memang benar-benar untuk anak kuliah itu kalau bisa jangan hanya 1 semester aja untuk pendidikan Pancasila. Jadi di setiap semester sisipkanlah untuk pendidikan Pancasila. Iya Kak. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih, menurut Kakak, apakah banyaknya kasus-kasus kekerasan seperti korupsi, pelecehan seksual itu termasuk dalam kurangnya pemahaman kita terhadap pendidikan Pancasila? Sebenarnya kurangnya pemahaman iya mungkin kan, karena kurang paham jadi kurang mengamalkan. Iya betul. Ya kan. Sebenarnya pun tidak hanya Pancasila itu juga, kalau masalah korupsi itu kan tergantung dari pribadi masing-masing kan. Jadi bisa aja mungkin salah satu faktornya juga karena kurangnya pemahaman terhadap Pancasila, jadi tidak bisa mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisan Sariza dan sedang bersama Bapak Suryanto. Di sini saya akan mewawancarai tentang Pancasila.
soal yang pertama, Bapak mencari dari berbagai sumber tentang sejauh mana pemahaman saudara tentang pendidikan Pancasila. Pancasila itu adalah dasar-dasar negara Indonesia. Apa alasan pendidikan Pancasila harus dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan dan harapan apa yang akan dicapai dengan pendidikan Pancasila tersebut? Karena Pancasila itu untuk kalau kita melanggar bisa aturan dan hukum negara itu bisa jadi rusak kalau tidak dilakukan sebaik mungkin. Ya. Metode atau cara seperti apa pendidikan Pancasila itu harus diberikan agar mudah dipahami dan dimengerti? Itu secara perilaku atau tingkah laku kita dicontohkan kepada sama manusia atau kepada kawan-kawan kita dengan tingkah laku kita yang baik, sehingga orang itu bisa meniru kelakuan. Menurut Bapak, apakah banyaknya kasus-kasus kekerasan, korupsi, pelecehan terhadap nilai-nilai Pancasila yang terjadi di Indonesia? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap pendidikan Pancasila. Iyalah, itu kurangnya pendidikan Pancasila, jadi orang itu berbuat macam itu. Dan menurut orang Islam dia kan kurang pendidikan agama, jadinya kan bisa melakukan perbuatan yang semacam itu, perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh seorang atau manusia atau seorang jabatan, seorang pribadi yang melakukan perbuatan yang tidak baik itu kan tidak punya dasar. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Di sini saya Hidayahnya. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman tentang pendidikan Pancasila? Oke, terima kasih. Pemahaman tentang pelajaran lah terutama ya, pelajaran pendidikan Pancasila. Seperti tadi saya juga pernah saya katakan tadi, kalau di kita kan ini masih pakai kurikulum K13 ya, belum K13, masih namanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tapi paling tidak sama. Jadi kalau di sini ya, kalau kita lihat materinya kan ibu ngajar kelas 10 dan kelas 12 itu ada materi tema yang berhubungan dengan Pancasila ya kan? Cara supaya gimana ya pemahaman tentang Pancasila, kita harus tahu dulu yang dasar itu tentang ideologi Pancasila itu sendiri ya. Kemudian sebagai sumber hukum ya, dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, semua peraturan yang ada kan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila kan gitu kan, itu yang paling dasar. Kemudian setelah kita tahu, kemudian kita tentunya penerapan dari nilai-nilai Pancasila itu tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ibu sebagai guru bagaimana mencontohkan kepada siswa penerapan Pancasila itu di dalam di kelas itu seperti apa. Pertama misalkan ya, masuk ya tidak perlu terlambat, kalaupun terlambat pun harus ada alasan kan gitu. Kemudian saat mengajar ya, kita harus bisa bersikap adil sama siswa kan gitu. Kalau memang apa istilahnya ada masalah apa siswanya kan gitu, kita jangan sampai kita pilih kasih oh dia karena baik sama ibu lalu ini dia nggak boleh kan gitu. Kemudian itulah sisa ada permasalahan, kita harus bisa menjaga persatuan caranya itu tadi ya kan, gimana anak dapat apa istilahnya bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan kan gitu. Kemudian istilah yang keempat ya kan, segala sesuatunya harus sesuai dengan aturan. Banyak sekali masalah di sekolah, semakin hari semakin kesini tuh anak-anak apa istilahnya memutuskan segala sesuatunya dengan seenak, kadang dengan apa istilahnya mereka main hakim sendiri kan. Berarti kita nih sama guru nih harusnya
ya bagaimana cara dulu dengan sekarang beda nih mereka menerapkan ya gimana mereka supaya paham Pancasila ya. Kalau secara lisan sih alhamdulillah sih bagus kan gitu, cuma penerapannya mereka kadang masih bingung. Nah, tentunya kemudian sila yang kelima ya kan, mereka satu dengan lainnya harus bisa saling menghargai, saling istilahnya bekerja sama. Mereka harus tidak boleh menang sendiri, tidak boleh pilih kasih. Kita sebagai guru ya iya betul ya sih Kak ya. Jadi itu pemahaman awal yang bisa Ibu sampaikan kalau Ibu sampaikan. Jadi tidak hanya masalah teorinya aja, sebisanya kan ya, sebisanya penerapan yang sederhana saja yang bisa kita implementasikan dalam pelajaran kita sehari-hari. Oke, boleh. Mengapa pendidikan Pancasila harus dilaksanakan di setiap daerah? Dan apa harapan yang akan dicapai dengan pendidikan Pancasila tersebut? Ini ada pernyataan yang lucu nih bilang, kalian boleh tidak senang sama ibu, ya kan? Tapi kalian tidak akan bisa jauh dari pelajaran Pancasila. TK, SD, SMP, jurusan IPS, IPA, atau bahasa, pelajaran Pancasila tetap ada. Kan gitu kan? Iya, kenapa? Berarti pemerintah, ya kan dalam hal ini, ya bukan menganggap lagi bahwa Pancasila bisa dikatakan ya sebagai salah satu fungsinya adalah ideologi bangsa, sebagai cara pandang, sebagai dasar negara dan lain sebagainya, dan hidup matinya apa istilahnya negara juga bersumber dari Pancasila kan gitu. Jadi sangat-sangat penting kalau sampai ada Pancasila mau diganti, pernah kita dengar berapa bulan ini atau beberapa tahun ini lah ya mau diganti Trisila, Ekasila, bahkan satu sila kan gitu kan. Ada upaya-upaya yang ya secara kita berbicara tentang politik lah, mungkin itu perjuangan kita sebagai rakyat supaya Pancasila itu sampai hari ini ya Ibu tidak tahu juga walau sampai hari ini Pancasila masih sebagai dasar negara kan gitu. Tidak tahu nanti kalau kalian jadi pejabat atau apa atau anggota DPR atau MPR merubahnya kita tidak tahu kan gitu ya, sampai hari ini kenapa setiap jenjang pendidikan itu ada, itu sangat-sangat penting. Bahkan sampai kita udah kerja pun masih ada pelatihan-pelatihan Pancasila kan gitu. Oke. Cara seperti apa itu mengajar Pancasila itu biar yang mudah dipahami siswa? Oke. Kan kalau dalam kita kan di kampus atau di sekolah kan melihat juga dosen atau kan juga kalau di kampus itu di jurusan pendidikan pasti ada model-modelnya kan. Cara belajar kan ada yang visual, ada yang memakai kinestik, ada yang memakai tulisan. Diusahakan semua cara dilakukan. Berarti ini tadi nih kan, ini salah satunya kemampuan anak lebih pada visual, pakai gambar, mereka lebih paham kan gitu kan. Ada juga dengan permainan ya kan yang membuat mereka bisa lebih nggak bisa kita sama rata kan kita kasih materi ceramah aja kan kadang kita perlu harus ceramah kan gitu kan. Capek juga sih kalau ceramah dulu, jadi berbagai macam kita lihat setiap siswa punya kemampuan yang berbeda untuk memahami pelajaran yang kita sampaikan. Iya. Sini Bang, pulang ya. Kasih Bang ya. Oke. Banyak faktor kan gitu. Cuman kalau kita pilah lah ya, yang terjadi sama siswa kita terutama dan memang banyak terjadi di kalangan anak muda. Yang paling pertama kalau gue bilang ini pasti pengaruh perkembangan zaman. Mudahnya orang menjiplak, mudahnya orang dampak negatif dari impact gitu kan gitu. HP sebagai bisa dikatakan media sosial sebagai kalau pedang bermata dua gitu. Kalau kita salah menggunakannya merusak diri kita kan gitu. Kalau di pedang sebelahnya justru bisa memberikan kemajuan. Nah, kejahatan seksual, kemudian apalagi tadi korupsi kan gitu kan,
karena kita tahu misalnya korupsi orang lakukan biasanya merasa tidak puas kan gitu. Di media sosial lihat mereka pada pamer ini ya, yang udah sekarang saja. Yang penting mereka gaya, yang penting mereka punya apa ya, high class lah. Tapi dia daya untuk membeli tak mampu. Akhirnya bisa korupsi, bisa mencuri, bisa bahkan bunuh diri kan gitu kan. Ya itu dampaknya ke pelecehan seksual lagi kan gitu kan. Pinjam kursi sebentar Bu ya. Siswa. Ya, nah, itu juga pelecehan seksual kan gitu. Ya, itu juga banyak awalnya mereka lihat di HP kan gitu kan. Ya, mulai ini tertarik lihat konten orang kan gitu kan, mau terkenal, tapi mereka tidak lihat dampaknya nanti. Ya kan? Dan ibu istilahnya sebagai orang tua yang punya mau anak gadis kan atau menikah siswa pun kan gitu, rasanya zaman sekarang berat, tantangannya luar biasa. Kami sebagai guru kan gitu kan, sebisanya lah kan, sebisanya bisa kita lakukan. Yang paling beri saran kan gitu, jangan lakukan kan gitu. Yang paling besar adalah berdoa kan gitu. Gimana caranya tuh? Kita punya anak gadis, ya Allah jangan sampai kejadian seperti ini. Ya Allah gimana kan ya? Minta perlindungan supaya anak kita tidak kena pelecehan seksual atau kitanya yang korupsi, supaya bisa apa istilahnya, anak kita bisa ikut glamor, yang konsumsi dan segala macam. Itu yang bisa salah satu penyebab itu tadi ya, zaman yang sekarang dituntut ya memenuhi keinginan bukan kebutuhan. Ya, oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Susan. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SMA Negeri 5 Pontianak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Yasin Baihaqi. Ya baik Pak. Pertanyaan yang pertama, saya izin bertanya mengenai pemahaman Bapak tentang pendidikan Pancasila Pak. Pendidikan Pancasila. Iya. Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan yang menanamkan karakter, tidak hanya pemahaman tetapi praktek dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Iya, baik Pak. Saya lanjut ke yang dua ya Pak ya. Menurut Bapak, seberapa penting sih pendidikan Pancasila itu untuk setiap jenjang pendidikan? Menurut saya sangat penting ya, karena penanaman akhlak moral itu ada di pendidikan Pancasila, di mana Pancasila merupakan satu nilai budaya luhur tentang bangsa Indonesia, karakter bangsa Indonesia yang meliputi ketuhanan sampai pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Iya. Lanjut ya Pak ya. Dari pendidikan Pancasila itu harapan yang dicapai itu menurut Bapak bagaimana? Harapannya ya lebih implementatif ya. Implementatif itu artinya lebih pada nilai-nilai praktek, tidak sekedar ilmu pengetahuan, tidak hanya sekedar seminar, tidak hanya pengakuan dari masing-masing pihak, namun seluruhnya, seluruh aspek masyarakat, berbangsa dan bernegara itu harus menerapkan apa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi lebih prakteknya baik dalam ucapan yang baik dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pemahaman juga pemahaman yang baik tentang bagaimana budaya-budaya luhur bangsa kita, perjuangan bangsa kita untuk memperbaiki kepribadian agar menjadi bangsa yang maju dan bisa disegani di dunia internasional. Berarti lebih ke kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Ya baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga itu cara untuk belajar, maksudnya kayak cara seperti apa pendidikan Pancasila itu harus dilakukan agar lebih mudah dipahami begitu Pak? Yang pertama harus melihat jenjang usia ya. Kalau usia dini ataupun taman kanak-kanak itu harus lebih pada metode-metode yang tepat. Bisa berupa nyanyian, bisa berupa gambar. Kemudian untuk jenjang yang lebih tinggi itu boleh menghafal
kemudian lebih tinggi lagi memahami, dan yang terpenting di finalnya adalah praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir ya. Menurut Bapak sendiri, apakah kasus-kasus yang sering terjadi sekali saat ini ya, banyak sekali seperti kekerasan, pelecehan seksual, dan korupsi itu merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan dan kurangnya pemahaman kita terhadap Pancasila itu sendiri, Pak? Boleh jadi, tapi tidak semua ya. Tapi ketika pendidikan Pancasila itu beralih nama menjadi pendidikan kewarganegaraan, itu memang ada nilai-nilai moral yang ditinggalkan. Artinya pendidikannya masih tetap jalan, tapi moral ya, pendidikan yang moral dan suri tauladan itu mengakibatkan sikap manusia menjadi tidak baik. Kalau sikapnya tidak baik, tentu memicu pada hal-hal kriminal yang lainnya. Jadi moral merupakan standar kemanusiaan. Barang siapa yang moralnya baik, pasti dia akan baik dalam pergaulan, baik di pergaulan tingkat institusi pendidikan dan yang lainnya. Iya, baik Pak, cukup segitu aja ya pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Emi Kurniasari. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu siswa dari SMA Negeri 5 dengan Bang Azam. Ya. Jadi di sini saya ingin mengenai seputar tentang pendidikan Pancasila. Jadi ada beberapa pertanyaan tuh, boleh langsung dijawab ya. Boleh Kak. Jadi pertama tuh tentang sejauh mana sih pemahaman Bang Azam tentang pendidikan Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara dan aturan ya yang berlaku di Indonesia. Kemudian lanjut ya. Ya, Terus menurut Bang Azam tuh pendidikan Pancasila tuh penting nggak sih di setiap jenjang pendidikan? menurut saya pendidikan Pancasila itu sangat penting karena untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Terus harapan apa ketika udah adanya pendidikan Pancasila? Harapan saya setelah adanya pendidikan Pancasila ini, semoga seluruh masyarakat Indonesia jadi mengetahui dan bisa mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, ada cara nggak sih menurut Bang Azam kayak gimana sih pendidikan Pancasila itu agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah diterima kayak gitu? Agar lebih dipahami menurut saya dengan cara memberi materi dan langsung mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Lanjut ya. Ya. Terus menurut Bang Azam itu kayak kasus-kasus pelecehan, kekerasan, pembunuhan itu termasuk penyimpangan dari nilai Pancasila atau gimana? Itu menurut saya penyimpangan karena itu sesuatu yang salah dan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Susan. Kali ini saya berada di SMA Negeri 5 Pontianak. Saya akan mewawancarai seorang siswa dari kelas 12 yang bernama Sakli Media Ananda. Ya, baik Sakli. Kali ini saya akan bertanya mengenai materi tentang pendidikan Pancasila. Pertanyaan pertama yaitu sejauh mana sih pemahaman Sakli tentang pendidikan Pancasila itu sendiri? Kalau menurut saya pribadi itu pendidikan Pancasila itu adalah seperti modal dasar dalam pendidikan, terutama dari SD sampai kuliah. Dan menurut saya itu pendidikan Pancasila itu adalah sebagai ideologi dasar yang harus dimiliki warga negara Indonesia sih Kak. Oke, bagus ya. Terus pertanyaan yang kedua, menurut Sakli apakah pendidikan Pancasila itu penting untuk setiap jenjang pendidikan mulai dari SD hingga kita menjadi mahasiswa? Kalau menurut saya itu sangat penting sekali, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa pendidikan Pancasila ini adalah sebagai modal dasar dari SD sampai kuliah, bahkan untuk sebagai ideologi dasar siswa supaya untuk pemahaman Pancasila ke depannya itu lebih matang, jadi tidak terpengaruh oleh ideologi lain. Iya, bagus. Nah, terus harapan yang dicapai setelah kita belajar Pancasila? Mungkin kalau dari saya harapan yang dicapai setelah belajar Pancasila itu terutama norma-norma di kehidupan manusia atau masyarakat ini semakin lebih baik, ataupun dalam kehidupan beragama kita lebih bertoleransi lah ya antara agama ataupun suku. Itu aja sih Kak dari saya sih. Iya, baik.
Selanjutnya saya lanjutkannya yang ketiga itu cara untuk belajar Pancasila agar lebih mudah dipahami. Kalau dari saya sih caranya mungkin yang pertama udah jelas di setiap sekolah pasti sudah diajarkan kan bagaimana pendidikan Pancasila itu, dan sebagai pendukungnya itu dari diri kita masing-masing sih, bagaimana kita harus mempelajari ideologi tersebut. Dan bahkan kalau bagi saya itu kita sebagai seseorang warga negara tuh juga harus mempraktikkan secara langsung, tidak harus belajar di sekolah tapi kita juga mempraktikkannya, mau itu di rumah, di luar ataupun dalam kehidupan masyarakat sih. Jadi lebih ke kehidupan sehari-hari ya. Ya. Berarti lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Menurut Sakli, seperti yang marak sekali terjadi saat ini, seperti kasus-kasus kekerasan, pelecehan seksual, dan korupsi itu benar gak sih kalau itu tuh merupakan salah satu penyimpangan dari Pancasila sendiri dan merupakan hasil dari kurangnya pemahaman kita terhadap materi pendidikan Pancasila itu sendiri? Ya, udah jelas sekali ya, itu merupakan suatu penyimpangan terhadap Pancasila, terutama pada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Karena bagi saya setiap agama itu pasti diajarkan untuk saling menghormati lah, tidak ada yang mengajarkan untuk berbuat kekerasan ataupun tindakan yang tidak baik ya. Itu Kak dari saya, Kak. Oke, baik ya. Terima kasih ya Sakli atas jawabannya, bagus sekali ya. Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisan Haziza dan Saya Jocelyn. di sini saya akan mewawancarai tentang Pancasila. Langsung ke soal ya. Yang pertama, mencari dari berbagai sumber tentang sejauh mana pemahaman Ade tentang pendidikan Pancasila. Menurut saya pendidikan Pancasila itu merupakan pendidikan yang penting bagi sekolah-sekolah, yang dimana Pancasila itu mengajarkan para siswa atau siswi yang di sekolah untuk melakukan hal-hal yang baik, berbuat sewajarnya sebagai seorang siswa. Lanjut ke nomor 2, menemukan alasan mengapa pendidikan Pancasila harus dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan dan harapan yang akan dicapai dengan pendidikan Pancasila tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya Pancasila, para siswa bisa berjiwa nasionalis, mencintai negaranya sendiri yaitu Indonesia, dan melakukan norma-norma sesuai dasar negara kita yaitu Pancasila. Terus harapan yang akan dicapai mungkin mereka akan lebih baik dalam berperilaku, dalam berkata, terus dalam berbicara dengan sopan. Mungkin itu. Lanjut nomor 3, metode atau cara seperti apa pendidikan Pancasila itu harus diberikan agar mudah dipahami dan dimengerti? Mungkin bisa dengan cara seperti kayak dibuat lagu dengan mengingat lambang-lambang Pancasila juga bisa, hafalan mungkin. Lanjut ke soal terakhir. Menurut Ade, apakah banyaknya kasus-kasus kekerasan, korupsi, pelecehan terhadap nilai-nilai Pancasila yang terjadi di Indonesia? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap pendidikan Pancasila. Benar. Seperti soalnya itu seperti korupsi, yaitu merupakan penyimpangan dari Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana para oknum-oknum yang tidak berwajib itu mengambil hak milik rakyat yang seharusnya bukan milik dia. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farlianza. Saya ingin mewawancarai seorang siswa yang bernama Reno yang tentang materi pendidikan Pancasila. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Ade tentang pendidikan Pancasila? Pancasila itu menurut saya adalah dasar negara yang dapat menyatu, dasar dari persatuan dan kesatuan bangsa kita, Republik Indonesia. Oke, baik. Pertanyaan kedua, menurut Ade, pendidikan Pancasila itu penting atau tidak?
Menurut saya penting ya, karena Pancasila ini harus diterapkan dengan semaksimal mungkin agar mempersatukan orang-orang, agar orang-orang tuh tahu dasar negara kita tuh untuk kebinekaan tunggal ika. Jadinya kita bersatu-satu tetapi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik. Pertanyaan ketiga, menurut adik gimana cara belajar pendidikan Pancasila supaya lebih mudah dipahami? Mudah dipahami. Di sini kita harus diterapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pemerintah menghibau ataupun mengedukasi masyarakatnya untuk melakukan melakukan sehari di dalam lingkungan masyarakatnya itu berasaskan Pancasila, berdasarkan norma-norma dalam HAM, dan kita pun harus menerapkannya sebagai warga negara Indonesia agar Indonesia tetap mantap. Baik. Pertanyaan yang terakhir, menurut adik sendiri, apakah kasus yang sedang marak seperti pelecehan seksual, kekerasan, pencurian? Gimana tanggapan adik? Menurut tanggapan saya ini melenceng dari nilai-nilai norma dalam Pancasila karena di sini merenggut hak asasi orang lain ataupun HAM, dan ini dapat merusak lingkungan masyarakat kita di Indonesia maupun di sekitar, karena ini tidak diperbolehkan ataupun tidak baik untuk keberlangsungan kehidupan kita ke depannya, agar kita menjadi orang yang baik dan berasaskan kepada Pancasila. Baik, terima kasih. Sekian dari wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Susan. Kali ini saya akan mewawancarai seorang siswa kelas 12 yang bernama Randi Maulidi. Ya, baik Randi. Kali ini saya akan bertanya mengenai materi pendidikan Pancasila. Untuk itu saya izin bertanya mengenai pertanyaan yang pertama. Sejauh mana pemahaman Randi mengenai pendidikan Pancasila? Pancasila itu ideologi Indonesia. Ya. Baik, saya lanjut untuk pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua itu, menurut Randi sendiri, seberapa penting sih pendidikan Pancasila untuk setiap jenjang pendidikan? Sangat penting untuk membentuk karakter manusia yang lebih baik, untuk menjadi yang lebih baik. Iya, baik. Bagus sekali ya jawabannya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, harapan yang dicapai setelah kita belajar pendidikan Pancasila itu menurut Randi gimana? Bisa menjadi yang lebih baik. Iya, baik. Saya lanjut pertanyaan yang ketiga. Menurut Randi sendiri, metode atau cara agar pendidikan Pancasila ini lebih mudah dipahami itu bagaimana? Dengan melakukan kegiatan yang positif. Ya, baik. Saya lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut Randi, apakah kasus-kasus yang sering sekali terjadi pada saat ini seperti pelecehan seksual, kekerasan, dan juga korupsi itu merupakan salah satu penyimpangan dari Pancasila dan juga kurangnya pemahaman kita terhadap Pancasila itu sendiri? Ya, karena pelecehan itu termasuk pelanggaran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Baik. Terima kasih Randi atas jawabannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama saya Susan. Kali ini saya akan mewawancarai siswa kelas 12 yang bernama Umi Akirul Hizami. Ya, baik Umi. Kali ini saya akan mewawancarai mengenai tema tentang pendidikan Pancasila. Untuk pertanyaan pertama itu mengenai pemahaman Umi tentang pendidikan Pancasila. Oke, kalau bicara tentang pendidikan Pancasila tuh ya, kan pendidikan ya. Pendidikan tuh sebuah usaha untuk mempelajari atau untuk mengetahui apa sih itu Pancasila,
gimana maknanya ataupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Cuman ya dari sekolah dasar kan kita udah belajar nih tentang sila-sila Pancasila gitu. Dan juga setiap upacara hari Senin kan selalu dibacakan Pancasilanya. Jadi menurut saya pemahaman saya dengan pendidikan Pancasila di sekolah itu cukup luas, juga cukup mumpuni. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjut pertanyaan yang kedua ya. Menurut Umi sendiri, seberapa penting sih pendidikan Pancasila itu harus dilakukan di setiap jenjang pendidikan? Menurut saya itu sangat penting karena ya salah satu faktornya tuh Pancasila tuh kan sebagai dasar negara ya. Kita tuh sebagai siswa apalagi sebagai penerus bangsa tuh rasanya wajib nggak sih buat mengetahui oh apa sih itu Pancasila, apa sih maknanya, gimana sih penerapannya ataupun sejarah dari Pancasila itu sendiri. Kayak gitu sih. Iya, baik. Nah, kemudian harapan apa yang ingin dicapai dari pendidikan Pancasila itu sendiri? Harapan saya ya mungkin saya sebagai siswa sekolah apalagi kelas 12 SMA gitu ya dapat mengetahui lah oh Pancasila ini penting loh, Pancasila ini begini loh, apalagi saya itu kan nanti akan memasuki universitas gitu ya. Sebagai mahasiswa nanti Pancasila tuh penting lah karena sebagai dasar negara kita gitu. Iya, baik. Saya lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Menurut Umi sendiri, gimana sih caranya supaya pendidikan Pancasila itu mudah dipahami? Mudah dipahami ya cara atau metode ya yang Iya. menurut saya untuk yang mudah untuk dalam pendidikan Pancasila itu lebih ke dalam penerapan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Sila Pancasila itu dapat kita terapkan sebagai apa ya kebiasaan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Tidak melulu harus selalu tentang teori, oh ini itu kita hanya harus belajar melalui teori-teori Pancasila, tapi kita juga harus bisa melaksanakan itu dalam kegiatan kita sehari-hari gitu. Iya, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, menurut Umi, apakah kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan, dan korupsi itu termasuk dari penyimpangan dan kurangnya pemahaman kita terhadap pendidikan Pancasila itu sendiri? Kalau menurut saya pribadi, kasus-kasus seperti yang tadi dibilang seperti pelecehan, kekerasan, korupsi itu termasuk sih dari penyimpangan Pancasila karena kan dari sila-sila Pancasila tuh benar-benar misalnya ya sila ke kemanusiaan yang adil dan beradab itu pasti dari kasus-kasus yang tadi dibilang tuh udah melanggar dari sila kedua ini. Itu kan termasuk ya penyimpangan dari Pancasila itu sendiri. Nah, kalau kurangnya pemahaman Pancasila itu juga termasuk karena kalau kita paham tentang apa itu Pancasila, apa gimana makna dari sila-sila tersebut. Saya Nukernia Sari. Di sini saya ingin mewawancarai seorang siswa mengenai tentang pendidikan Pancasila itu sendiri. Oke, kita langsung saja tanya kepada orangnya sendiri. Kepada siapa? Novel Sawaludin. Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya. Pertama, sejauh mana sih pemahaman Anda tentang pendidikan Pancasila itu sendiri? Pancasila menurut saya yaitu dasar negara Indonesia karena setiap masing-masing sila memiliki makna tersendiri dan itu semua untuk perilaku kehidupan. Dengan mengerti makna atau arti dari sila-sila kita akan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila terdiri dari 5 sila, pada hakikatnya yaitu ada 5 nilai dasar Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Oke, bagus. Lanjut pertanyaan kedua ya. Alasan kenapa pendidikan Pancasila itu harus dilakukan di setiap jenjang pendidikan dan harapan apa yang ingin dicapai dengan adanya pendidikan Pancasila tersebut? Karena pendidikan Pancasila sendiri merupakan sumber inspirasi serta sumber cita-cita hidup segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dengan pendidikan Pancasila,
dapat membentuk karakter berjiwa Pancasila seperti saling tolong menolong. Ya, oke lanjut. Saran Anda, cara atau metode bagaimana agar pendidikan Pancasila itu mudah dipahami? Seperti menerapkan kehidupan sehari-hari, contohnya berkumpul bersama keluarga atau berbagi dengan sesama orang lain. Oke, jadi lebih kehidupan sehari-hari ya. Oke lanjut. Apakah kasus-kasus pelecehan, kekerasan, korupsi, dan lain itu termasuk dari penyimpangan Pancasila dan kurangnya pemahaman tentang Pancasila? Benar atau tidaknya? Menurut saya itu benar, karena pelecehan pelanggaran sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan korupsi tidak sesuai dengan sila ke-1. Korupsi sudah tidak memiliki sifat ketuhanan yang Maha Esa karena telah melanggar aturan Tuhan untuk tidak mengambil hak milik orang lain. Oke. Terima kasih atas jawaban dan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa mengenai tentang pendidikan Pancasila bersama dengan Kak Aini. Oke, langsung saja ke pertanyaan aja ya Kak. Sejauh mana pemahaman Kakak tentang pendidikan Pancasila itu sendiri? Jadi menurut saya pendidikan Pancasila itu sama dengan pendidikan ideologi di Indonesia. Dengan tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Sekali. Kemudian alasan kenapa pendidikan Pancasila itu harus dilakukan di setiap jenjang pendidikan dan tujuan atau harapan apa sih yang ingin dicapai dengan adanya pendidikan Pancasila tersebut? Karena Pancasila itu kan merupakan dasar negara. Jadi artinya apabila kita mempelajari atau memahami setiap makna dari kandungan Pancasila itu sendiri, maka akan dapat menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian ada nggak sih saran cara atau metode dari Kak Aini agar pendidikan Pancasila itu mudah dipahami? Menurut saya mungkin tuh bisa dimulai dengan diterapkan dengan cara mengaplikasikan perilaku hidup bermasyarakat yang baik. Misalnya gotong royong dan selalu bermusyawarah. Terus kan ada beberapa kasus nih, seperti kayak pelecehan, kekerasan, korupsi, dan lain sebagainya. Itu tuh termasuk dari penyimpangan Pancasila dan kurangnya pemahaman tentang Pancasila. Itu benar atau tidaknya? Ya, benar, karena terkadang yang paham tentang makna Pancasila pun bisa mengkhianati makna dari Pancasila tersebut. Tetapi balik lagi kepada pribadi kita masing-masing, bagaimana cara mengamalkan Pancasila ini? Saya kira cukup singkat aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya, Kak Ini, dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Kurnia Sari. Di sini saya akan mewawancarai Kak Nurul Anjini mengenai pendidikan Pancasila itu sendiri. Di sini saya akan menanya 4 pertanyaan. Boleh langsung dipertanyakan? Oke. Pertanyaan pertama itu, sejauh mana sih pemahaman Kak Dini mengenai pendidikan Pancasila itu sendiri? Saya tentang pendidikan Pancasila itu penting karena sebagai salah satu sarana untuk karena pendidikan Pancasila itu bisa dijadikan pedoman kehidupan bagi kita.
Lanjut pertanyaan kedua, alasan kenapa pendidikan Pancasila itu harus dilakukan di setiap jenjang pendidikan dan harapan apa sih yang ingin dicapai dari pendidikan Pancasila tersebut? Anak-anak memahami setiap makna yang terkandung di Pancasila itu, maka akan menjadi negara. Mohon maaf Kak, suaranya kurang kedengaran, bisa diulang lagi? Karena Pancasila merupakan dasar apabila kita mempelajarinya, memahami setiap makna yang terkandung di Pancasila itu, maka akan dapat menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih ya. Kemudian ada nggak sih saran cara atau metode agar pendidikan Pancasila itu lebih mudah dipahami dan mudah diterima? Bisa dimulai diterapkan dengan cara mengaplikasikan perilaku yang baik, misalnya gotong royong dan selalu bermusyawarah. Lanjut pertanyaan selanjutnya, kasus-kasus kayak pelecehan, kekerasan, korupsi itu tuh termasuk penyimpangan Pancasila dan kurangnya pemahaman tentang Pancasila. Apakah itu termasuk penyimpangan, benar atau tidak? Ya, benar. Terkadang yang paham tentang makna Pancasila dari Pancasila tersebut, balik lagi kepada kita masing-masing bagaimana cara mengamalkan Pancasila ini. Oke, bagus sekali jawabannya. Terima kasih Kak Dini, sekian aja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya dan selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raja Prasetya dan Saya Herman. dan di sini saya akan mewawancarai abang yang bekerja di PT Bis Profit Futur Pontianak. ya. Saya akan bertanya tentang pendidikan Pancasila. Menurut abang, sejauh mana abang mengetahui tentang pendidikan Pancasila? Menurut saya sejauh mana pendidikan Pancasila itu di Indonesia sangat penting sekali karena dapat mendidik perilaku sikap kita dari SD sampai SMP, SMK, bahkan kuliah. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mempelajari pendidikan Pancasila semoga cepat dipahami? Dipraktikkannya ke dalam lingkungan keluarga, kan banyak tuh dapat dipelajari dari 5 Pancasila tuh, jadi pedoman hidup kita sehari-hari. Oke, selanjutnya, bagaimana pendapat abang tentang banyaknya korupsi dan kekerasan di Indonesia? Apakah hal tersebut melanggar hak Pancasila? Tentu saja ya, itu tuh perilaku yang menyimpang tuh sangat-sangat melanggar hak Pancasila. Untuk kedepannya semoga di negara kita ini orang-orang yang seperti itu dijauhkan dari kita, keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar. Seterusnya kita serahkan terhadap hukum-hukum yang berlaku di Indonesia sesuai undang-undang. Oke, terima kasih buat abang Herman yang telah mau menjawab pertanyaan saya dan meluangkan waktunya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.